Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rizky Firdausi Ramadhania selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Sebelum masuk video saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Megrani Putri dengan NIM 171242235 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato sebagai salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking, yang dimana dalam pidato ini akan membahas tentang pendidikan. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah pendidikan untuk membangun generasi emas. Pendidikan adalah aspek fundamental dalam perkembangan individu dan masyarakat, serta kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan yang baik, sulit bagi sebuah bangsa untuk maju dan bersaing di kancah global ini. Baik, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Langsung saja, yang pertama, revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter menghadapi perubahan
adalah pentingnya pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang mendapat gelar atau ijazah. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan yang membentuk karakter, pola pikir, dan keterampilan seseorang. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang beretika dan bertanggung jawab. Menurut sebuah penelitian, negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, tingkat kriminalisasi yang lebih rendah, dan masyarakat yang lebih bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran krusial dalam kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada pendidikan berbasis kompetensi. Sistem pendidikan kita juga harus beradaptasi dengan sebuah zaman. Pendidikan berbasis kompetensi adalah salah satu pendekatan yang dapat kita terapkan dengan fokus pada perkembangan keterampilan praktis dan kemampuan berpikir kritis. Kita dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Pendidikan berbasis kompetensi melibatkan pelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Siswa diajak untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan memecah masalah, serta bekerja dalam tim. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia profesional. Yang ketiga, ada kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan kolaborasi yang kuat antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung. Sektor swasta dapat mengontribusi melalui grup beasiswa, membangun fasilitas pendidikan, dan kerjasama dalam membangun kurikulum. Masyarakat termasuk orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anak. Lingkungan yang kondusif untuk belajar harus diciptakan di mana nilai-nilai pendidikan dihargai dan didukung. Lalu yang keempat, ada pendidikan karakter. Di era modern ini, pendidikan karakter menjadi sangat penting. Kemajuan teknologi dan informasi seringkali membuat kita terlena dan lupa akan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Oleh karena itu, sistem pendidikan kita harus mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada para siswa sejak dini. Pendidikan karakter membangun dan membentuk generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga bermoral dan berintegritas. Yang kelima, ada inovasi dalam pendidikan. Kita hidup di era digital di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem pendidikan kita. Pembelajaran digital misalnya dapat memberikan akses yang lebih luas kepada informasi dan sumber belajar. Selain itu, metode pembelajaran yang inovatif seperti e-learning, blended learning, dan flipped classroom dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Namun, kita juga harus berhati-hati agar teknologi tidak menggantikan peran guru dan interaksi manusia dalam proses pembelajaran. Guru tetap memegang peran sentral dalam mendidik dan membimbing siswa. Teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat bantu yang memperkaya proses pembelajaran, bukan sebagai mengganti. Yang keenam adalah pendidikan untuk semua. Pendidikan adalah hak semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau genre. Sayangnya masih banyak anak-anak di berbagai belahan dunia
yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di Indonesia, meskipun telah banyak kemajuan, masih ada tantangan besar dalam memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Disparitas antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta masalah infrastruktur dan pendanaan masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlakukan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua anak. Program beasiswa, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan pelatihan guru adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh, ada peran orang tua dan masyarakat. Selain guru dan pemerintah, orang tua dan masyarakat juga memegang peran penting dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan sekitar. Orang tua harus terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, memberi dukungan dan memotivasi agar anak-anak dapat mencapai potensinya. Masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Program-program seperti perpustakaan komunitas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kelompok belajar dapat memberikan kesempatan tambahan bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Pada intinya, yaitu pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak selalu bisa kita lihat secara instan. Namun dampaknya sangat besar dan signifikan bagi masa depan individu dan bangsa. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Mari kita dukung upaya-upaya untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang. Saya percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas, bermoral, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Generasi inilah yang akan membawa bangsa kita menuju kemajuan dan kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat berkontribusi dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.